Shalom, saudara dan saudariku seiman. Istilah sakramen memang telah akrab di telinga kita. Namun harus diakui bahwa tidak semua orang Katolik bisa menjelaskan makna dari sakramen. Pertanyaan, apa itu sakramen? Kerap membuat banyak di antara kita harus mengernyitkan dahi sebagai tanda sedang berpikir keras. Padahal, secara sederhana, sakramen itu berarti tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan. Maksudnya adalah, melalui sakramen, kita hendak disadarkan akan kehadiran Allah di tengah kehidupan nyata kita. Allah yang kaya akan rahmat selalu berusaha meyakinkan kita bahwa sungai rahmatnya tidak pernah kering mengaliri hidup kita. Dan salah satu cara pembuktian dari Allah akan kenyataan ini tampak dalam rupa sakramen. Maka sakramen itu sebenarnya membawa rahmat pengudusan dari Allah kepada manusia. Saudara dan saudariku seiman, bertolak dari pemahaman tentang sakramen tadi, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah sakramen. Apalagi kalau kita merenungkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Kesimpulan tadi ternyata sejalan dengan pernyataan Yesus sendiri. Saat berhadapan dengan orang banyak yang mendengarkan pengajarannya, Yesus berkata bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Alasan utama di balik ujaran Yesus ini adalah sikap tidak percaya dari para pemimpin bangsa Yahudi. Mereka tidak percaya terhadap karya Yesus. Mereka menilai bahwa Yesus berkarya dengan kuasa setan. Sebab Yesus bisa mengusir setan dari seorang bisu dan membuatnya menjadi sembuh. Karya semacam ini hanya bisa terjadi jika ada campur tangan setan. Maka, untuk bisa membalikan keraguan mereka akan karya Yesus, mereka sendiri berusaha mencoba Yesus dengan memintanya untuk melakukan tanda dari surga. Akan tetapi, Yesus sama sekali tidak terpancing untuk menaklukkan tantangan mereka. Yesus malah menegaskan bahwa tanda Nabi Yunus sudah cukup bagi mereka. Kisah Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya sebelum akhirnya ia dimuntahkan di kota Niniwe dan menobatkan semua orang di sana, sekiranya dapat menjadi pralambang dari Yesus yang akan tinggal di rahim bumi, di dalam kubur, selama 3 hari, 3 malam lamanya sebelum akhirnya bangkit dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka, bila tanda Nabi Yunus sungguh mereka percayai kebenarannya, mereka sebenarnya tidak perlu ragu lagi akan karya Yesus. Sebab Yesus lebih besar dari Yunus. Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Yesus adalah anak manusia. Dialah sakramen, tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan. Lebih lanjut, selain menyatakan dirinya lebih daripada nabi, Yesus juga menyatakan bahwa dia lebih dari sekedar raja.
bila mereka sungguh percaya bahwa kemasyhuran Salomo dapat membuat ratu dari selatan datang untuk mendengarkan hikmatnya, maka sebenarnya mereka tidak perlu ragu lagi akan karya Yesus, sebab Yesus adalah anak manusia. Anak manusia adalah raja di atas segala raja, dan hikmatnya tentu tiada tara. Namun sayangnya, para pemimpin bangsa Yahudi, mereka tidak sampai pada pemahaman seperti ini. Boleh dikata bahwa permintaan mereka akan tanda cuma merupakan bagian dari akal bulus mereka untuk menjatuhkan Yesus. Kemunafikan inilah yang membuat mereka benar-benar tidak mampu untuk melihat Yesus sebagai sakramen, tanda kehadiran Allah yang nyata. Karena itu, saudara dan saudariku seiman, kini kita diajak untuk makin meneguhkan iman bahwa Yesus adalah tanda kehadiran Allah yang nyata. Dengan memiliki Yesus, kita sebenarnya telah memperoleh segala rahmat Allah yang menyelamatkan hidup kita. Jangan mencobai Allah dengan menuntut tanda, sebab ingatlah, yang mencoba Yesus di padang gurun adalah iblis. Kita tentu tidak ingin disamakan dengan iblis, bukan? Selain itu, baiklah kita pun lebih menaruh penghormatan yang tinggi terhadap sakramen-sakramen gereja yang kita terima. Allah melalui Kristus adalah pencipta sakramen. Maka, bila kita sungguh menghargai sakramen, kita pun sejatinya telah menghargai Allah selaku penciptanya. Persiapkanlah diri kita sebaik mungkin bila mana ingin menerima suatu sakramen. Dan jangan lupa bersyukur bila kita telah menerima berkatnya. Sebab melalui sakramen, rahmat pengudusan Allah mengalir deras ke dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati kita sekalian.